Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Hamid Dahuri, orang Cirebon. Orang Cirebon nih. Pak Mustafa orang Cirebon. Dan Wakil Ketua Umum Kiai Haji Profesor Dr. Ma'asum Mahfud, Saudara Amin Nasution, Ketua LPP Pertanian yang baru. Sudah di SK kan? Sudah. Kalau ini Pak Jan, saya sebagai apa? Penasihat apa? Bendahara. Oh iya. Dan segenap pengurus yang hadir. Ada amanat yang sama-sama kita pikul, kita bawa amanat dari Muktamar TNU Jombang, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kelas bawah, kelas kecil. Ternyata lembaga pertanian sudah berjalan hampir selesai, sudah 3 tahun, kurang greget, kurang gerak, maka terpaksa saya ganti ketuanya, karena yang dulu barangkali kesibukan yang sangat menghabiskan waktunya, maka saya ganti dan pilihan saya jatuh ke Saudara Amin Abdullah Nasution sebagai penanggung jawab LPPNU melanjutkan berapa tadi 1 tahun 8 bulan lagi. Kita tidak usah melihat waktu, tapi insya Allah di mana ada niat, insya Allah Tuhan akan mempermudah jalan kita. Pertama, dalam setiap diri kita ada yang namanya an-nafs, ego. Nah, an-nafs punya kepentingan, namanya hawa nafsu atau interest. Hawa nafsu ada 2. Hawa nafsu ghadabiyah, yaitu hawa nafsu yang mendorong kita untuk berambisi, harus jadi bupati, harus jadi presiden, harus jadi DPR, harus jadi ketua umum PBNU. Itu didorong oleh hawa nafsu ghadabiyah. Tapi kalau dengan segala cita-cita, kalau niatnya dengan baik, caranya baik, tujuannya baik, mana baik itu luas sekali nih, mana baik ini. Tujuannya baik, oleh kalimatillah, itu wa mardotillah, caranya dengan baik, la tadzlimun wa la tudlamun, la dorara wa la diror, niatnya baik, maka namanya bukan hawa nafsu ghadabiyah, tapi namanya himmah. Jadi saya jadi presiden, itu kalau dengan cara baik, niat baik, tujuan baik, namanya himmah. Nabi Muhammad orang himmahnya besar, para khulafaur rasyidun orang himmahnya besar, Wali Songo orang himmahnya besar. Tambah himmah besar nggak mungkin sukses menyebarkan Islam. Kiai-kiai pendiri NU, Kiai Hasyim, Kiai Wahab, Kiai Bisri, orang besar himmahnya. Jadi nafsu ghadabiyah ketika dengan cara yang baik, maka menjadi himmah namanya. Bukan nafsu ghadabiyah, bukan orang ambisius sekali ya, bukan. Kayak mau aku ambisius banget ya, udah tua masih menjadi wakil presiden, bukan ambisius itu, bukan. Himmah, ingin memperbaiki lah. Nah, contohnya gimana? Contohnya dan lain-lain. Sama dengan saya harus lulus doktor, saya harus ke Braut, sama. Saya harus menang dalam pertandingan ini, sama. Namanya himmah namanya. Ada hal yang baik. Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Saya harus banyak uang, banyak apa? Banyak uang, banyak mobil, banyak rumah, banyak duit, banyak harta, banyak istri juga ya. Itu namanya datang dari nafsu syahwatiyah, dari hasrat syahwatiyah. Bukan hanya libido, bukannya, tapi kesenangan lah. Banyak uang, banyak rumah, banyak yang nyaman. Itu kalau kita tempuh dengan niat yang benar, cara yang benar, tujuannya benar, namanya bukan nafsu syahwatiyah, tapi namanya azimah. Apa namanya? Azimah. Jadi baik kalau ada orang tiap hari memikirkan pertanian,
bangun tidur, sholat subuh, wirid-wirid sebentar, pikirkan kerjaan. Kemudian sholat duhur, makan siang, doa-doa sebentar, pikirkan ekonomi lagi. Asar begitu pula, baik. Asal niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik. Jangan dianggap orang yang gitu hubbud dunya. Orang tuh masya Allah rakus banget ya, tamak banget ya. Sehari-hari dihabiskan umurnya untuk cari uang. Kalau tujuannya baik, niatnya baik, caranya baik, cari uang itu baik, mengumpul kekayaan itu baik. Ini baik itu luas sekali nih, awas baik itu luas sekali nih. Artinya kalau agak rinci gini, ya. Halal ada 3 macam. Halal zati, halal kasbi, halal tasarrufi. Begitu pula haram. Haram zati, haram kasbi, halal tasarrufi. Halal zati, ayam, nasi, halal. Haram kasbi, mendapatkan ayam dan nasi itu caranya halal, namanya halal kasbi. Setelah itu, untuk apa kekayaan ini? Saya dapat duit untuk apa? Dibelanjakan kemana? Itu namanya halal tasarrufi. Begitu pula haram. Arak, babi, anjing, bangkai, darah, itu haram zati, zatnya haram. Walaupun uangnya uang sendiri yang halal untuk beli bangkai ya haram, atau untuk beli babi. Ada lagi yang haram kasbi, yang kita beli nasi, ayam, sate, tapi uangnya dapat korupsi atau dapat apalah. Itunya haram kasbi. Ada lagi haram tasarrufi, uang sendiri, dapatnya dengan baik, tapi cara tasarrufnya nggak benar, untuk judi lah, untuk apalah, untuk 1 jam 80 juta lah. Itu kalau 10 menit berapa ya? Kalau 10 menit aja berapa ya? Kan bisa kan ya? Nempel 5 menit aja, 5 menit. Untuk ketum gitu ya. Ya, uang sendiri halal, carinya halal, uang saya ini. Tapi untuk tasarrufnya, belanjanya, dibelanjakannya atau apa namanya, dikeluarkannya ini enggak halal. Itu namanya haram tasarruf. Dan oleh karena itu sekali lagi, kalau ada orang, kalau kita semua harus yang bidang ekonomi, bidang pertanian, bidang perdagangan harus semangat dengan niat baik, cara baik, tujuan baik, namanya azimah. Bukan hubbud dunya, bukan hubbul mal, bukan rakus, bukan tamak. Ini orang tua kita sering salah, Pak Rahmin. Gak usah kaya-kaya asal berkah. Salah itu. Yang benar kaya dan berkah. Gak usah banyak ilmu katanya asal manfaat. Salah itu. Yang benar ilmu banyak dan manfaat. Orang tua kita kalau rasanya gitu sederhana kan. Gak usah kaya asal berkah. Gak usah pinter-pinter, gak usah dokter, gak usah. Yang penting ilmunya manfaat. Salah itu. Yang penting itu salah. Enggak, sekarang kaya dan cukup dan berkah. Nah, kita tahu semua lah, bicara kita tahu semua lah. Sayyidina Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Abu Bakar pun kaya, pedagang. Yang miskin itu Abu Bakar dan Umar dan Ali miskin. Asal bin Abi Waqqas kaya, pedagang sukses yang punya kebun luas, punya peternakan banyak. Semua itu perjuangan semuanya. Kiai Wahab kaya, Kiai itu kaya waktu pedagang. Waktu zaman segitu ya Kiai kaya waktu itu. Cuma Kiai pengurus PBNU yang pendiri dulu. Kiai Hashim kaya, sawahnya banyak. Santri Tubir itu gratis. Semua dikasih makan oleh Mbah Hashim. Yang miskin Kiai Bisri Mustafa. Kiai Bisri apa? Samsuri. Itu enggak kaya. Kalau Kiai Hashim, Kiai Wahab kaya. Kiai Ali Maksum Jogja kaya. Kiai Bisri Mustafa Rembang kaya. Artinya kiai yang potongannya nggak menyedihkan gitu loh. Kan ada yang menyedihkan, masya Allah. Rokoknya jarum coklat, sandalnya lili gitu kan. Nanti tasnya itu kesana kemari dibuat ada tulisan pojok musyawarah majelis ulama tanggal. Itu jangan sampai malukan gitu kiai ya. Sering saya ceritakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu qutbun minal aqtabil arba'ah, salah satu wali kutub. Wali itu ada 4, Abdul Qadir Al-Jilani, Hasan Rifai, Syadili, Ahmad Badawi. Nah, beliau orang Baghdad, beli tanah di Mesir. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu orang Baghdad, beli tanah di Mesir, jauh banget tuh. Sebelum ada pesawat jauh banget itu, cepat-cepatnya 2 jam. Nah, beli tanah entah berapa hektar, diwakafkan untuk penduduk yang miskin yang tinggal di daerah Imam Syafi'i, di daerah Fustot namanya. Ada kuburan Imam Syafi'i di situ.
Berarti masyarakat sekarang kini miskin, itu dikasih tanah wakaf untuk rusun, bikin rumah perumahan. Sampai sekarang, udah berapa ratus tahun itu, ada tulisannya besar, pelangnya besar. Hadil Arab Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tanah ini wakaf dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi beliau itu ya wali, ya kaya, ya dermawan. Potongannya kita ini wali bukan, melarat, pelit juga, ya Allah, nggak bisa gitu. Nah, Syekh Abdul Hasan Syadzili, beliau orang kaya, muridnya 600 ditanggung, kehidupannya. Anggota tarekatnya itu ditanggung. Suatu ketika ada santri dari Tunis ingin sowan ke Syekh Syadzili di Qumaitro, Mesir Selatan, Qumaitro itu. Kata gurunya yang dari Tunis, salam saya ya, sampaikan ke Syekh Syadzili. Nggih, ya. Sampai datang ke desa Qumaitro, tanya-tanya mana rumah Syekh Syadzili. Ditunjukkan, kaget dia. Masa wali rumahnya bagus banget. Wali rumahnya seperti konglomerat, dari Pondok Indah kira-kira itulah. Hampir nggak percaya. Iya. Ada orangnya? Belum. Masih keluar, nanti sebentar datang. Begitu datang, kaget lagi. Naik kereta, ditarik kuda 4 kudanya. Jadi kalau sekarang Mercy lah, bukan Luxio, bukan itu. Grand Mark, Xenia, sopo yang di bawah sini ke Cirebon udah mogoknya 2 kali sudah. Mercy kalau sekarang, atau Audi lah. Itu wali Allah tuh, yang punya Hizb Nasr, yang punya Hizb Bahar, yang punya Hizb Hasbunallah wa ni'mal wakil juga, banyak Hizb Waqiah juga. Doanya mujarab. Nah, pembantunya 16 yang melayani beliau itu. Masuk salaman dari mana? Dari Tunis. Muridnya saya Syekh Muhammad Al-Qufal. Bilang sama guru kamu ya, sampai kapan kesana kemari cari dunia terus. Dia kaget. Guru saya itu bantal aja nggak punya. Dikata-katain sampai kapan cari uang terus katanya. Ente yang dalam hati, tapi ente yang sangat kaya raya ngata-ngatain guru saya. Udah selesai, minta doain, pulang lapor pada gurunya, sudah ketemu, udah apa kata beliau tentang saya? Enggak apa-apa. Enggak, pasti ngomong tentang saya. Dipaksa, didesak, apa kata beliau tentang diri saya? Iya, mohon maaf katanya beliau, sampai kapan Anda ini kesana kemari hubbud dunia terus, cinta dunia terus. Dia mengatakan shadaq Abdul Hasan Asy-Syadzili, benar Abu Hasan. Beliau kaya raya, banyak uang, tapi nggak pernah dipikirin. Salatnya khusyuk. Saya nggak punya apa-apa, tapi begitu Allah proposal kemana lagi ini ya? Baru Allah Akbar, belum ruku aduh ini. Anak bayar SPP, ada bayar tagihan kredit, belum. Begitu sujud, aduh undang kemana lagi, yang amplopnya agak besar nih yang artinya sholatnya tidak khusyuk karena memikirkan harta terus. Jadi hartanya ditaruh di hati. Syekh Abdul Hasan Syadzili kaya raya tapi nggak pernah dimasukkan hati. Ini bahwa, dan dalam Al-Quran itu setiap menterminologikan ya, mendefinisikan harta itu, Quran itu khair. Harta artinya hal yang baik. Wa anfiqu khairan li anfusikum, infaklah kamu dengan hartamu. Coba, harta yang bilangnya khair. Wa anfiqu, infaklah kamu sekalian khairan dengan kebaikanmu, dengan hal yang baik yang ada pada dirimu, itu harta. Kutiba alaikum idza hadara ahadakum maut in taraka khairanil wasiyah. Apabila ada orang mati meninggalkan khair, meninggalkan uang, maksudnya harta, maka harus begini faraid, warisnya harus begini. Wa innahu lihubbil khair lasyadid. Manusia itu sangat mencintai harta. Khair bilangnya. Ya Quran enggak pernah mengatakan dunia itu harta itu syar, jelek, enggak pernah. Khair. Kita gayanya kadang-kadang gaya kayak nggak seneng duit, gaya aja, masya Allah, padahal dalam hatinya ini kadang-kadang banyak sekali pura-pura sufi, pura-pura zuhud, padahal dalam hatinya uang. Nah itu, jadi bahwa kita harus mengangkat atau mendongkrak nasib warga NU itu sebuah kewajiban. Entah gimana Pak Rohnya, saya cuma bisa ngomong tapi nggak tahu solusinya. Petani bawang merah di Brebes paling mahal pol 15.000. Kok usaha di Jakarta bisa 40? Itu gimana tuh ya?
Malah kalau hari-hari biasa 8.000. Ya, 8.000. Sampai Jakarta 25. Itu gimana tuh ya kok bisa kalau 8 sampai ke 10 masih mendingan lah. 8 bisa sampai 25. 15 sampai 40. Brokoli dari Tegal, dari Bojong, Tegal Selatan. Rp1.000, 1.500. Brokoli itu bisa sampai Jakarta bisa 15. 10.000 bisa 12. Itu yang aneh banget. Apa ini perdagangan apa pertanian ya? Urusannya menteri perdagangan atau menteri pertanian urusannya? Perdagangan ya. Nah sekarang itu kalau di Saudi aja, di Saudi, di Mekah, nanas kalengan itu coba lihat made in Malaysia. Tapi nanas Indonesia itu aliran Thailand, gak ada Indonesia, gak ada. Indonesia Malaysia, penasnya dari Indonesia. Rambutan juga, leci juga, yang kalengan tuh, itu tulisan dari Malaysia, dari Thailand. Bagaimana Israel menyulap padang pasir menjadi hampan hijau, mangganya sangat manis, pisangnya besar-besar manis-manis, luar biasa. Kemudian di Thailand, alas kita tahu semua lah, durian Thailand paling enak, durian Thailand apa namanya, musangking, musangking. Begitu pula berasnya dan seterusnya. Nah kenapa kita kalah ya Pak? Padahal dokter IPB saya bergambar. Dokter IPB saya bergambar, kenapa ya? Apa kurang difasilitasi apa kurang gimana ya? Jadi yang jelas nasib para petani masih jauh dari yang kita harapkan, dan basicnya masyarakat Nahdlatul Ulama kalau kita lihat di pedesaan mereka bukan petani, buruh tani, bukan petani pemilik lahan, buruh tani yang kalau hari itu nyangkul ya dapat uang, besok nggak nyangkul ya nggak makan. Nah, hari itu nyangkul ya dapat makan, besok nggak nyangkul ya nggak dapat makan. Nyangkul itu cuma 30.000 dengan nasi makan siang 1 kali. Begitu pula nelayan yang buruh nelayan yang bukan yang punya kapal, bukan juragan, buruh nelayan itu juga nasibnya masih memprihatinkan. Di Indramayu, Kandang Haur, Eretan, di Cirebon, Gebang, yang nelayan kecilnya itu semua sudah terikat dengan rentenir, dengan dan seterusnya lah. Ini perlu kita pikirkan. Insya Allah dah menurut kita Fathul Mu'in, yang namanya jihad itu bukan takbir Allah Akbar, bukan takbir itu bukan. Jihad itu adalah Fathul Mu'in, faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujur tamrid. Ini kitab kuning Pak yang diaji di pesantren. Ngajinya santai tapi yang dibaca sulit. Kalau di sekolah beda, pakai dasi, tapi terjemahan dibaca. Kalau di pesantren enggak, kitabnya sulit dibaca, sulit ya. Fathul Mu'in paling sulit, Fathul Wahab, Fathul Mu'in. Tapi ngajian santai, apa? Tengkurap apa? Tengkurap. Gelangsur. Lah, tengkurap. Ya, tengkurap. Pakai sarung, enggak pakai celana dalam itu bahasa itulah. Tapi dibaca Fathul Mu'in. Sulit bacanya. Ini karangan Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malebari, India Barat, Provinsi Kerala. Pasal ini menjelaskan jihad hukumnya fardu kolektif, minimal sekali dalam 1 tahun harus dikerjakan. Pertama adalah bagaimana mengajak masyarakat beriman pada Allah. Yang kedua, wa iqamatu syari'atillah, mengajak masyarakat beribadah. Yang ketiga, bila perlu, kalau memang mempertahankan diri, angkat senjata. Yang keempat, yang paling penting nih, yang keempat, wadaf'u darari ma'sumin, memberi perlindungan kepada setiap warga yang baik-baik, bukan yang pelaku kejahatan, musliman kana au ghairu muslim, muslim atau non muslim, wajib dilindungi. Itu jihad tuh, melindungi warga masyarakat yang baik-baik, bukan pelaku kriminal, muslim atau non muslim. Dengan apa perlindungannya? Bil it'ami, pangan, wal iksa'i, sandang, wal iskani, papan, wa tamalid dawa'i, obat-obatan, wajib tamrin, biaya kesehatannya. Ya Allah, jadi kita Fathul Mu'in udah bahas itu Pak, kitab kuning itu.
Udah bahas itu. Bagaimana bangun masyarakat yang baik lah. Masyarakat yang beriman, beribadah, siap pertahankan membela harga dirinya dan sejahtera. Negara harus memberi perlindungan kepada seluruh warga negaranya, muslim atau non muslim, cukup pangan, cukup sandang, cukup papan dan sehat. Ya, luar biasa gitu forum ini. Jadi kita harus niat di NU ini, niat apa tadi? Azimah, bukan hubbud dunya, bukan. Azimah, kita harus kaya, dan kita harus menang. Itu namanya himmah namanya. Jadi Ki Ma'ruf harus menang, itu himmah namanya. Bukan berarti ambisi, bukan. Nah, kita harus kaya, namanya azimah. Nah, apapun kesulitannya, apapun tantangannya, apapun problemnya, kita anggap kecil. Gunung itu sebesar apapun, kalau kita naikin pasti di bawah kaki kita. Kalau dia naik kan, kalau di atas tapi Gunung Selamat atau Gunung Ciremai itu besar tuh. Ayo kita naikin. Kalau di atas di bawah kaki kita itu nanti. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakhburu fi ainis sawiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Sejauh mana azimah kita, maka kita bagaimana cara memandang problem. Bagi orang yang kerdil, baru ada masalah kecil udah besar. Fatakburu fi aini sohiri sigharuha, ada masalah kecil udah besar, berat, sulit, berat. Tapi watasgharu fi aini azim adhaim, orang besar, orang jiwanya besar, al-azim adhaim, problem besar pun yang kecil. Nah, Gus Dur, betul kalau ada tamu, Gus saya punya masalah, Gus punya problem, warga, bisnis, pertanian, bangkrut terus pokoknya. Bisa diatasi nggak? Ya bisa sih. Ya udah, gak usah dipikir. Nanti akan datang saatnya bisa. Tamu lagi, lain hari tamu ada lagi. Gus saya punya problem, punya masalah, sulit sekali. Istri marah-marah, anak menantu cerai, dagang ditipu orang, pertanian bangkrut, utang banyak. Bisa diatasi nggak? Nggak bisa, Gus. Ya udah, nggak usah dipikirin. Yang nggak bisa diatasi masih dipikirin. Artinya apa? Artinya bagi Gus Dur masalah dunia ini semuanya kecil. Asalkan lillah, billah, ma'allah. Dari Allah, bersama Allah, menuju Allah. Kecil semuanya, nggak ada yang besar. Bagi kita yang berjiwa besar, yang beriman tapi. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih Amin Nasution yang saya harapkan dalam waktu yang sangat dekat bisa minimal ada dilaporkan nanti di muktamar lah. Iya, ini sebenarnya muktamar kalau nggak ada lapor dari lembaga pertanian gimana ini? Kapan 2 tahun lagi? 8 bulan. Terima kasih Pak Rahman atas dukungannya. Coba bagaimana secara ilmiah, secara teknologi pertanian gimana? Yang paling penting kita berbuat lah. Tuhan yang berikan jalan, insya Allah. Bagaimana petani-petani warga NU ini naik pangkat lah. Jangan dari dulu sampai sekarang gitu terus. Apalagi di Bondowoso itu orang tua-tua, ibu-ibu, anak kecil-kecil gepukin batu di sungai ini. Nanti kalau sudah satu keranjang kecil diangkat ke atas. Sungainya kan kering tuh. Saya tanya berapa itu? 600 rupiah per kilo. Bukan per keranjang. Jadi kalau ingin punya uang 6.000 berapa kali? 10 kali. Kalau ingin punya 60.000 100 kali. 100 kali. Kalau ingin punya 600.000 1000 kali. Naik. Iya, kalau dibuat makan di restoran Jepang cukup belum kali 1000 itu. Nah, itu orang kayak itu. Itu saudara kita itu. Dapat 1 kepiting. Itu warga Nahdien itu. Ya Allah, kepukin batu. Kalau sudah satu keranjang bawa naik ke atas 600. Nah, 600 perak. 600 rupiah. 600 rupiah. Yo, karena melihat tuh enggak tega ya. Tapi itulah warga kita masih seperti itu. Jadi kita yang berwajiban harus memikirkan, insya Allah ada perkembangan, ada, kita nggak mengingkari. Ada perubahan besar, ada kemajuan, ada, tapi masih belum menyeluruh. Pemerataan yang belum kita rasakan. Pasar bebas itu mengandung kezaliman. Pasar bebas mengandung kezaliman.
Jadi orang bersaing bebas di situ di pasar. Jadi Zulkifli, Madrais, Solikin, Jumadi bersaing dengan Podomoro, Lipo, Sinarmas. Apa yang gimana tuh? Bersaing di pasar Zulkifli, Madrais, Solikin, Jumadi. Bersaing dengan Lipo, Podomoro, Sinarmas, apalagi sempurna. Jadi kalau nggak ada afirmasi dari pemerintah ya ada kezoliman di situ. Kalau nggak ada afirmasi, sayang pemerintahnya masih belum tuntas revolusi mentalnya barangkali ya. Ibu Menteri Keuangan menjanjikan akan memberi pinjaman 1,5 triliun untuk warga NU. Ternyata bunganya 9%. Terus sampai ke user ya 15% sampai ke petani outside usernya ya. Karena ada asuransi 2%, bahana. Fitnahnya udah kemana-mana. Katanya PBNU digelontor 1,5 triliun karena menyetujui bubarnya HTI. Itu dari Saracen tuh. Dari ya, selamat Pengumuman sekalian. pengumuman Pak Masumi yang baca dulu. Terima kasih kepada semuanya. Mari kita semangat baru. Jadidu hamasatakum. Perbaikilah semangat kita semua. Waktu tinggal 1 tahun 8 bulan. Syukran wa dumtum fil khair wal barakati wan najah. Wa yaqud bi aydikum nafis wal khair wal barakah. Wa huwal fil tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.